Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam Sabda Siap Saji 19 September 2021, hari Minggu biasa ke-25. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin, dan menderita. Kami mohon semoga semangat belas kasih Putramu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudara kami yang lemah, miskin, dan menderita. Hal ini dilaksanakan oleh Yesus di Gunung Tabor ketika Petrus ingin agar membuat tenda di sana. Namun Yesus berkata, kita harus pergi ke Galilea untuk melayani sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya aku bukan yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Grady mungkin masih ingat perikopa sebelum perikopa ini. Perikop sebelum ini, Romo. Iya. Perikopnya itu tentang Gunung Tabor, Romo. Cerita Gunung Tabor itu. Ya, di mana Petrus mengatakan apa? Petrus mengatakan bahwa aku akan membangun kemah untuk Musa, Elia, dan untuk Yesus juga. Jadi dalam pengalaman ilahi, Petrus melihat 3 sosok pemimpin. Elia adalah nabi pada zaman Perjanjian Lama yang mengalahkan dewa Baal. Musa yang membawa umat Israel menyeberang Laut Merah, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, Yesus sang juru selamat. Lalu bagaimana reaksi Yesus setelah mendengar kata-kata Petrus? Alangkah indahnya tempat ini. Baiklah kita dirikan satu kemah untuk engkau, untuk Elia, untuk Musa.
Gimana reaksi Yesus? Yesus setuju atau bagaimana? Tidak setuju, Roh. Tidak Dia marah. setuju. Dia marah dan kemudian dia mengatakan seperti yang tadi kita dengar. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Apakah saat itu Petrus mengerti? Tidak. Tidak. Ya. Kenapa? Mereka dulu berpikir Yesus itu sakti, tidak mungkin kena silat, tidak mungkin. Tetapi justru di sanalah Yesus mengajarkan bagaimana hidup berkurban. Keselamatan harus ada pengorbanan. Sama seperti orang tua, ya, ibu-ibu yang melahirkan. Mereka harus berkurban. Bahkan ada nyawa-nyawa ibu yang hilang karena ketika melahirkan pendarahan. Maka setiap anak harus sadar orang tua yang berkurban untuk kehidupan kita. Jadi itu merupakan analog, ya, bagaimana orang tua kita, terutama ibu kita, berkurban untuk kehidupan kita seperti Yesus, lebih daripada yang kita pikirkan. Nah, saudaraku terkasih, dalam ketidakmengertian, para murid bukan berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Ternyata mereka saling mempertengkarkan diri siapa yang paling hebat. Mungkin mereka katakan, aku dengan Yesus pergi ke sana, ke sana, ke sana. Kamu dengan apa? Kapan kamu pergi dengan Yesus? Kesombongan rohani yang kadang-kadang juga hadir dalam kehidupan kita. Maka gereja sebagai seminaris, apakah kamu juga mengalami di seminari pertentangan, ya, gesekan-gesekan? Ya, itu pastinya, Roh. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Nah, Yesus bertanya kepada para murid sebagai pemimpin yang bijaksana. Tapi apa jawaban para murid? Tidak bicara apa-apa. Karena yang dialami mereka adalah pertengkaran. Maka karena itu pertengkaran itu tidak disenangi oleh Yesus. Kenapa? Di sana ada kesombongan rohani. Merasa aku lebih hebat daripada yang lain. Dan hati-hati, hal ini pun juga sering melanda kehidupan kita. Baik sebagai kaum awam maupun juga rohaniwan-rohaniwati. Merasa diri paling suci, paling hebat. Padahalnya belum apa-apa. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita apa? Barang siapa mau menjadi orang besar, dia harus menjadi yang terkecil, menjadi pelayan. Karena itu Paulus kita disebut servus servorum. Belajarlah melayani, bukan menjadi tuan besar. Kalau kita mau mengikuti Yesus. Yang kedua, jangan kita membeda-bedakan orang. Karena yang kaya kita heboh dah, kita sambut, yang miskin mengucapkan selamat pagi pun kita tidak noleh. Ya, hal ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena itu Yesus dalam perumpamaannya, dalam ceritanya mengambil seorang anak kecil yang polos apa adanya. Artinya kita harus menjadi orang yang tulus dan polos, jujur dan disiplin. Paham akan tugas-tugas kita. Kalau tugas kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tugas di rumah tangga, baiklah dengan baik juga dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita betul-betul bisa melayani siapa saja sesuai dengan penugasan kita. Nah, kepada saudara-saudara yang pada hari ini mendengarkan firman, ada pesan dari Yesus. Yaitu apa? Barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang menerima, yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Artinya kalau kita melayani sesama, kita melayani Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kita senantiasa diberkati dan mendapat semangat yang baru. Selamat pagi, terima kasih.